Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Ayo pergi menemui Xiao Xiao lagi, putri kita Xiao Yan mencoba menggunakan segalanya untuk membangkitkan keyakinan Cailin untuk hidup. Cailin sudah mati di dalam hatinya sekarang, pada kenyataannya, dia seharusnya menyadarinya, tetapi istri Xiao Yan semua peduli dengan situasi keseluruhan, dan mereka tidak pernah memberitahunya apa yang ada di hati mereka, dan mereka tidak ingin menambah masalah pada Xiao Yan, jadi Cailin sangat tertekan, sehingga dia memiliki hati untuk mencari kematian, dan dengan demikian vitalitasnya terputus. Cailin tersenyum, hanya menggelengkan kepalanya sedikit, dan imannya telah terputus. Cailin hidup sesuai dengan itu dalam hidup ini, selamat tinggal, suara terakhir sangat lemah, dan Xiao Yan sepertinya tidak dapat pulih tidak peduli apa yang dia katakan. Tekad Cairim untuk mengakhiri hidupnya. Cailin perlahan menutup matanya, Xiao Lin menyelimutinya, dia benar-benar jatuh. Xiao Yan memeluk mayat Cailin, gemetar di sekuingnya. Pada saat ini, matanya bahkan lebih merah, dan suara yang menyayat hati menembus seluruh perut Xiao, dan bahkan menyebar ke alam dewa kuno. Permaisuri di paviliun 1000 mesin berhenti dan cahaya keemasan berkedip sedikit, dia benar-benar mati, tetapi dia adalah wanita yang bermanfaat, sangat tegas, tetapi dia tidak tahu bahwa ini akan membuat kekuatan Xiao Yan mandek. Wanita ini tidak bisa mati, Xiao Huang sedikit mengernyit, dia tahu betul bahwa cara Xiao Yan berkultivasi, untuk melindungi kematian Cailin, akan secara langsung memengaruhi keadaan pikirannya. Begitu suasana hatinya terguncang, Xiao Yan menyemburkan seteguk darah, matanya merah darah, dan seluruh tubuhnya gemetar sambil memegang Cailin, dia tidak tahu mengapa dia sampai pada titik ini. Adapun orang-orang di luar ruangan, mereka tidak berani masuk untuk sementara waktu. Tetapi Aoki dan Jenny memiliki mata kemerahan, jelas. Mereka tinggal bersama dan tahu lebih baik bahwa keadaan nada dering tidak baik. Sudah lama sekali, Xiao Yueli tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak terlalu peduli, karena takut Xiao Yan akan mengalami kecelakaan dan bergegas ke kamar. Sebuah adegan di ruangan itu, melihatnya dari luar rumah, membuat semua orang merasa seolah-olah jantung mereka telah ditusuk hidup-hidup, seolah-olah detak jantung mereka telah berhenti pada saat ini, melihat peradangan darah yang dimuntahkan dari mulut, jubah dan rambutnya tidak berangin, Xiao Yan, yang selalu tenang dan tenang. Pada saat ini, matanya penuh dengan kegilaan, dan bahkan Xiao Yueli, yang bergegas ke pintu, tercengang, dia sangat terkejut sehingga tubuhnya melemah dan berlutut di tanah. Saat ini, apakah Cailin seorang ibu? Xiao Yueli mengingatnya dengan sangat jelas, meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Cailin. Pada hari-hari ketika Xiao Yan pergi, pada kenyataannya, Xiao Yueli datang mengunjungi Xiao Mansion berkali-kali, dan Cailin, yang selalu dingin, lembut kepada Xiao Yueli. Ayah, cepat melihatnya sebagai darahnya sendiri. Xiao Yueli mengeluarkan kalung sisik dari depannya. Dia masih ingat bahwa ini adalah ibu Cailin yang membuatnya untuknya. Yueli, kamu terlihat sangat cantik, menyukainya. Suner baik-baik saja, tidak seperti gumaman ayahmu. Seolah-olah itu ada di telinganya, Xiao Yueli menjatuhkan 2 baris air mata dari mata merah mudanya. Ayah Cailin, ada apa? Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan kasar dan menatap Yueli, dan dia hanya ingat. Xiao Li adalah Raja Hades, yang bertanggung jawab atas reinkarnasi ribuan makhluk hidup di Sensi. Yueli dengan cepat menyelamatkanmu. Ibu Cailin, Xiao Yan, berkata dengan cemas, memegang nada dering tua di tangannya dengan ringan, yang membuatnya sangat takut. Nasib hewan ibu Cailin belum berakhir, mengapa hidup dan mati punah? Xiao Yueli terisak, tetapi dia masih mengendalikan emosinya dan bertanya, ini semua salahku, jika aku bisa menemani Cailin lebih banyak, aku tidak akan mencari reinkarnasi kematian. Xiao Yan berkata dengan kesal, tinjunya semakin mengepal. Xiao Yueli berdiri, mengangkat lengannya, dan hitam mengembun seperti kabut, berubah menjadi teratai kematian dan muncul di tangannya. Teratai kematian jatuh ke tanah, jiwa Cailin telah menghilang, dan Kei Xiao Yan tidak bisa melihatnya, hanya jiwa milik Cailin pada saat ini yang muncul, dan Xiao Yueli, ibu dari Cailin, memimpin dalam memanggil Cailin. Di nada dering di udara, ini bukan jiwanya, tetapi jiwa mayat itu transparan, tetapi penampilannya seperti apa dia ketika dia dalam kondisi terbaiknya, bukankah bulan yang jauh dariku sudah mati?
Sirkuit reinkarnasi wanita nada dering memang telah dibuka, tetapi mengapa reinkarnasi? Ayah Xiao Xiao, saudari Xiao, mereka semua sangat merindukanmu. Kamu sudah mati, semua orang akan sedih. Suara Xiao Yueli perlahan keluar, dan jiwa itu menundukkan kepalanya dan terdiam. Saya telah memberikan cukup makna dalam hidup saya untuk membiarkan saya pergi. Suara halus Yueli terdengar, dan dia masih bertekad. Xiao Yueli melihat CRBT, tiba-tiba memejamkan mata, dan membuka mata merah mudanya lagi dengan penuh warna hitam, menatap CRBT. Setelah beberapa saat, hitam di mata Xiao Yueli menghilang. Wajahnya menunjukkan keraguan, dan Xiao Yueli segera menatap tatapan Xiao Yan. Ini sedikit rumit, dan sepertinya ada sesuatu yang tak terkatakan. Jika ibu ayah Cailin memasuki kembali reinkarnasi, menurut apa yang saya ramalkan, alam dan kata-kata ibu Cailin. Karena Cailin melampaui kehidupan ini, dan setelah menerobos ke keabadian bumi, dia akan mengingat ingatan kehidupan ini. Selain itu, dalam kehidupan ini, jika ibu Cailin tidak bertemu ayahnya, kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik abadi para dewa di dunia dewa. Xiao Yueli mengirimkan pesan ke Xiao Yan saat ini. Karena kata-kata ini dibocorkan ke Xiao Yan oleh surga, itu adalah tabu besar, karena matanya berwarna merah darah, mata Xiao Yan melunak. Jika bukan karena cerita yang tidak terkendali dengan Cailin di Menara Kilang Langit terbakar tahun itu, cerita antara dia dan Cailin mungkin tidak terungkap. Sejauh ini, jadi Anda sendiri yang menghalangi jalan CRBT. Namun, ada cara lain untuk menghidupkan kembali ibu Cailin, dan menghilangkan niat kematian. Ketika hati Xiao Yan seperti tusukan jarum, suara Xiao Yueli keluar lagi, dan mata Xiao Yan menatap Yueli, apa yang bisa dia lakukan? Xiao Yan tidak ingin melihat Cailin mati, dia tidak bisa menerima kenyataan ini, bahkan jika ada reinkarnasi, apakah Cailin benar-benar akan mengingatnya saat itu? Segel ingatan ibu dan ayah Cailin, dan letakkan ingatannya. Disegel, ayah harus melepaskannya. Biarkan ibu Cailin pergi sendiri. Jika suatu hari, setelah Cailin yang sadar, dia akan mengingat semua ingatannya. Kata-kata Xiao Yan sedikit lamban, dibandingkan dengan kematian hidup dan mati, menyegel ingatan, tetapi itu sudah merupakan strategi terbaik Cailin, tidak memegang yang tengah, mungkin Xiao Yan Ren salah sebelumnya. Oke, Yueli, selama dia masih bisa hidup, lupakan saja, lupakan saja. Ketika Xiao Yan mengatakan ini, ada ribuan jarum yang menusuk hatinya di dalam hatinya. Dan setelah itu, melupakan bukanlah semacam kematian, tetapi cinta Xiao Yan pada Cailin sudah menjadi pilihan terbaik. Xiao Yueli mengangguk, dia mengangkat tangannya, dan jiwa Cailin benar-benar kembali ke tubuhnya. Kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli menyelimuti Cailin. Pada saat ini, semua ingatannya tentang Xiao Yan, dan bahkan semua ingatan tentang putrinya Xiao Xiao sedang disegel, dan niat kematian di tubuh Cailin berangsur-angsur menghilang. Tubuh kurus itu mulai mendapatkan kembali vitalitasnya, dan dalam sekejap mata, itu adalah Ratu Medusa yang mulia dan glamor lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.